Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungannya, diberikan kesehatan, ketenangan, dan keimanan yang semakin kokoh. Alhamdulillah, di episode ke-68 ini, kita akan menyelami perjalanan panjang umat manusia dari Nabi Adam hingga Nabi Nuh. Sebuah rentang sejarah yang tidak hanya mencerminkan kebangkitan peradaban, tetapi juga kejatuhannya. Ada satu pola yang terus berulang sepanjang sejarah. Ketika manusia memegang teguh tauhid, mereka hidup dalam keberkahan. Tetapi ketika hawa nafsu dan kesombongan mengambil alih, kehancuran menjadi tak terelakkan. Hari ini, kita akan melihat bagaimana peradaban pertama manusia berkembang, menyimpang, lalu mengalami riset total dalam peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh. Bukan sekadar cerita, tetapi peringatan bagi kita semua. Mari kita mulai dari awal mula, saat kehidupan manusia baru saja dimulai. Episode 68, peringatan dari sejarah, ketika peradaban dihapus oleh Tuhan. Sahabat, kita kembali mengingat Nabi Adam dan awal ujian manusia. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama dan menjadikannya khalifah di bumi. Namun, sejak awal, iblis telah bersumpah untuk menyesatkan keturunannya. Aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Disinilah kesombongan pertama kali muncul. Iblis merasa lebih baik daripada Adam, hingga ia menolak perintah Allah. Sebuah kesombongan yang akhirnya menjadi akar dari segala penyimpangan di kemudian hari. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi setelah melanggar larangan Allah. Namun, mereka segera bertaubat, dan Allah mengampuni mereka. Dari sini kita belajar bahwa manusia memang rentan berbuat salah, tetapi pintu taubat selalu terbuka. Namun, bagaimana dengan keturunan mereka? Apakah mereka tetap berpegang pada tauhid? Kemudian, generasi setelah Adam, awal penyimpangan. Pada awalnya, anak cucu Adam masih bertauhid. Mereka mengenal Allah dan menjalankan perintahnya. Namun, ujian terbesar umat manusia bukan hanya berasal dari iblis, tetapi juga dari hawa nafsu mereka sendiri. Lambat laun, manusia mulai tergoda oleh pemuliaan berlebihan kepada orang-orang saleh yang telah wafat. Mereka mulai membuat patung-patung sebagai simbol penghormatan. Hingga akhirnya mereka melupakan makna sebenarnya dan mulai menyembahnya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Quran Surat Al-Isra, ayat 36. Inilah awal dari syirik, penyimpangan terbesar dalam tauhid. Dari sini, penyimpangan semakin meluas, kezaliman, perampokan, hingga tindakan semena-mena terhadap yang lemah. Manusia semakin lupa siapa penciptanya. Saat manusia sudah semakin jauh dari kebenaran, Allah mengutus seorang nabi untuk memperingatkan mereka. Dan disinilah muncul seorang lelaki pilihan Allah, Nabi Nuh alaihi salam. Perjuangan dalam gelombang kebohongan. Nabi Nuh datang dengan satu pesan sederhana, kembalilah kepada Allah. Jangan menyekutukannya. Berdasarkan hadis, jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 generasi. Jika mempertimbangkan umur panjang manusia zaman dahulu, rentangnya bisa mencapai 2000-5000 tahun atau lebih. Berdasarkan tradisi Yahudi Kristen, rentang waktu ini diperkirakan sekitar 1656 tahun sebelum banjir. Namun, tidak ada angka pasti dalam Al-Quran dan hadis sahih, sehingga angka-angka tersebut bersifat perkiraan dan tidak mutlak. Yang paling penting adalah memahami bahwa dalam rentang waktu panjang ini, manusia mengalami penyimpangan dalam tauhid yang akhirnya mengarah pada datangnya azab besar berupa banjir di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh didatangkan, namun
kaumnya malah menolak dengan kesombongan. Mereka merasa tidak butuh aturan Tuhan dan mengejek Nabi Nuh. Bahkan, mereka dengan keras kepala berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan berhala-berhala kamu." Quran Surat Nuh, ayat 23. Mereka bukan hanya menolak, tetapi juga memerangi kebenaran. Mereka menganggap Nabi Nuh sebagai orang gila. Bahkan, anak dan istrinya sendiri ikut menentangnya. Saat kebatilan sudah mengakar, dan hanya sedikit yang mau beriman, maka kehancuran menjadi tak terelakkan. Allah lalu berfirman, "Dan janganlah kamu memohonkan ampun bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud, ayat 37. Waktunya telah tiba. Umat Nabi Nuh awalnya menghormati orang-orang saleh, tetapi lama-kelamaan membuat patung-patung mereka, Wed, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr, dan akhirnya menyembahnya. Nuh 23. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan berhala-berhala kamu. Dan jangan pula meninggalkan Wed, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr." Akibatnya, mereka ditimpa azab berupa banjir besar, yang merupakan riset peradaban. Banjir besar menyapu dunia. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera, sebuah kapal besar yang akan menyelamatkan orang-orang beriman dan beberapa pasangan hewan. Kaumnya terus menertawakannya, hingga hari itu tiba. Langit terbuka, air tercurah deras. Bumi memuntahkan airnya. Semua yang kafir dan membangkang tenggelam. Maka bertemulah air dari langit dan bumi untuk suatu ketetapan yang telah ditetapkan. Quran Surat Al-Qamar, ayat 12. Anak Nabi Nuh sendiri yang menolak ikut serta pun tenggelam dalam ombak besar, membuktikan bahwa kedudukan dan nasab tidak akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah, jika hatinya telah menutup dari kebenaran. Setelah itu, air surut, dan bumi kembali kosong dari orang-orang durhaka. Hanya sekitar 80 orang yang selamat, mereka yang beriman kepada Nabi Nuh. Inilah awal dari peradaban baru. Sahabat, hari ini, tidakkah kita melihat cerminan zaman Nabi Nuh? Peringatan keras untuk zaman sekarang. Allah telah menunjukkan dalam sejarah, setiap peradaban yang melampaui batas pasti akan berakhir dengan kehancuran. Maka, apakah kita akan belajar, atau justru mengulangi kesalahan yang sama? Kita kembali mendewakan harta, jabatan, dan kekuasaan, lebih dari nilai-nilai ketuhanan. Kita mengulang kesombongan dengan menolak hukum Allah, menganggap ajarannya tidak relevan. Kita melihat kezaliman dan eksploitasi semakin meluas, namun tetap diam. Kita tertawa saat diperingatkan, seolah azab tidak akan pernah datang. Banyak orang menolak nasihat agama dan merasa lebih pintar atau lebih modern, sehingga menganggap aturan Allah sudah ketinggalan zaman. Menormalisasi kemaksiatan, seperti zina, riba, dan kebiasaan buruk lainnya, lalu menganggapnya sebagai kebebasan atau hak asasi manusia. Mengejek ajaran agama, termasuk orang-orang yang berusaha menjalankan syariat dengan baik. Eksploitasi alam secara berlebihan, yang menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan perubahan iklim. Penindasan dan ketidakadilan, di mana yang kuat semakin menindas yang lemah demi kepentingan pribadi atau kelompok. Perang dan konflik yang tidak berkesudahan, akibat keserakahan dan perebutan kekuasaan. Banyak orang mengejek tanda-tanda peringatan Allah, seperti bencana alam atau fenomena sosial, dengan menganggapnya sekadar kejadian biasa tanpa hikmah, dan hanya sebatas fenomena alam. Kesombongan manusia yang mengandalkan teknologi dan ilmu pengetahuan, hingga lupa bahwa mereka tetap bergantung kepada Allah. Mengulur-ulur taubat,
dengan merasa bahwa kematian masih jauh. Saudara-saudaraku, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah peringatan yang terus berulang. Sejarah membuktikan bahwa kekuatan dan kejayaan suatu kaum tidak ditentukan oleh harta dan teknologi, tetapi oleh seberapa dekat mereka dengan Allah. Sebelum semuanya terlambat, kembalilah kepada tauhid. Jangan biarkan hawa nafsu dan kesombongan mengaburkan kebenaran. Dari sejarah umat terdahulu, kita bisa melihat bahwa penyimpangan dalam tauhid selalu diiringi dengan kesombongan, kemaksiatan, dan ketidakadilan yang akhirnya membawa kehancuran. Untuk menghindari azab seperti yang terjadi di zaman Nabi Nuh, kita harus menjaga kemurnian tauhid, tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, menolak kesombongan dan selalu terbuka pada kebenaran dari Al-Quran dan hadis, menjaga akhlak dan menjauhi kemaksiatan yang merusak individu dan masyarakat, menjadi manusia yang adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama, mau bertobat dan tidak meremehkan peringatan Allah. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika manusia melampaui batas, azab Allah pasti datang. Maka, sebelum itu terjadi, perbaikilah diri dan masyarakat sebelum terlambat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 25, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Maidah ayat 105. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang selamat. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap dukung channel Cerita dan Makna Hidup dengan like, subscribe dan share. Juga tinggalkan komentar sahabat sebagai inspirasi atau kritik membangun, juga kesan. Terima kasih sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.